Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zaki Ramadan, NPM 17. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai logika fuzi pada mata kuliah pengenalan pola. Untuk pengertiannya adalah dari logika fuzi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika fuzi atau Fuji logic adalah salah satu pemecahannya. Sistem fuzi sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan, nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas, sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzi. Antara lain, yang pertama, konsep logika fuzi mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzi sangat fleksibel. Logika fuzi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks. Logika fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fuzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang terakhir, logika fuzi didasarkan pada bahasa alami. Di sini kita akan menjelaskan yaitu himpunan fuzi, yaitu pada himpunan tegas atau crisp, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan X memiliki dua kemungkinan, yaitu satu yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. 0 yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, yaitu umur lebih kecil dari 35 tahun. Parobaya 35 kurang dari sama dengan umur, kurang dari sama dengan 55 tahun. Dan tua umur lebih dari 55 tahun. Dari kategori di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parobaya. Apabila seorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan tidak parobaya. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan parobaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang dari 1 hari, maka ia dikatakan tidak parobaya. Bisa dilihat grafik pada gambar di sebelah, yaitu ini. Himpunan fuzi memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris. Linguistik yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti pada slide sebelumnya, yaitu muda, parobaya, dan tua. Nilai numeris yaitu suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, 50, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi keanggotaan.
Fungsi keanggotaan yang pertama yaitu fungsi representasi linear. Pada linear naik, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi dengan fungsi keanggotaan. Seperti gambar berikut, yaitu derajat keanggotaan pada linear naik. Sedangkan linear turun, garis dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri. Kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah dengan fungsi keanggotaan. Bisa dilihat pada gambar di samping untuk linear turun. Jika dilihat dari rumusnya untuk linear naik, yaitu mu x, yaitu x lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, X lebih besar sama dengan B. Dan untuk linear turun, yaitu nilai mu X, A lebih kecil kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, X lebih besar sama dengan B. Lalu fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan segitiga ditandai oleh adanya 3 parameter A, B, C yang akan menentukan koordinat X dari 3 sudut. Kurva ini pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis lurus. Adapun persamaan untuk bentuk segitiga ini adalah mu X sama dengan X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C. A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. B lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan C. Bisa dilihat pada grafik berikut, yaitu derajat anggota mu X pada keanggotaan segitiga. Selanjutnya, fungsi keanggotaan trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga. Hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Adapun persamaan untuk kurva trapesium ini adalah mu X sama dengan X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C, A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, dan B lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan C, C lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan D. Operator dasar Jade untuk operasi himpunan fuzi. Di sini terdapat 3 operator, yaitu AND, OR, dan NOT. Operator AND berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Operator OR ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Terakhir, operator NOT berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. Pembahasan selanjutnya yaitu fuzzy inference system. Ada 3 metode dari fuzzy inference system. Pertama, metode Tsukamoto, yaitu setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Metode yang kedua, metode Mamdani, dikenal sebagai metode Max-Min.
Diperlukan 4 tahap untuk mendapatkan output, yaitu pembentukan himpunan fuzi, aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga komposisi aturan, 4 penegasan. Terakhir, metode Sugeno. Hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output sistem tidak berupa himpunan fuzi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Berikut adalah flowchart dari fuzi, yaitu pertama yaitu menentukan variabel masukan. Yang kedua, melakukan fuzifikasi. 3. Operasi logika fuzi, melakukan implikasi, agregasi, defuzifikasi, dan akan mengeluarkan hasil, dan selesai. Penerapan logika fuzi dalam penjadwalan waktu kuliah. Tahap pertama yaitu adalah menentukan variabel masukan. Maka dapat dijelaskan parameter untuk fuzifikasi input dan output sebagai berikut. Ada 6, yaitu pertama, jumlah SKS mempunyai 3 nilai linguistik, kurang, sedang, dan lebih. 2. Beban wajib mengajar atau BKD mempunyai 3 nilai linguistik, rendah, sedang, tinggi. 3. Jadwal pagi mempunyai 2 nilai linguistik, sedikit dan banyak. Jadwal siang mempunyai 2 nilai linguistik, sedikit dan banyak. 5. Jadwal malam mempunyai 2 nilai linguistik, sedikit dan banyak. 6. Pembagian jadwal mempunyai 2 nilai linguistik, yaitu dalam jam kerja dan luar jam kerja. Tahap kedua, proses fuzifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan dari variabel masukan. Yang pertama, menghitung derajat keanggotaan jumlah SKS. Berdasarkan slide sebelumnya, maka kita dapat mengkategorikan nilai linguistik jumlah SKS, yaitu kurang, lebih kecil sama dengan 5 sampai lebih kecil sama dengan 14, sedang 12 sampai 16, dan lebih dari sama dengan 20. Sehingga ketika kita melakukan perhitungan, hasilnya seperti tabel di samping. Begitu juga untuk menghitung derajat keanggotaan beban wajib mengajar. Kita mendapatkan nilai linguistik beban wajib mengajar, yaitu untuk nilai rendah, intervalnya kurang dari sama dengan 2, sedang 4 sampai lebih dari sama dengan 10, dan tinggi lebih dari sama dengan 212. Bisa dilihat dari fungsi keanggotaannya dan tabel. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita menghitung derajat keanggotaan pembagian jadwal dengan nilai linguistik, yaitu dalam jam kerja interval kurang dari sama dengan 1 sampai kurang dari sama dengan 7. Luar jam kerja lebih dari sama dengan 5 sampai lebih dari sama dengan 20. Untuk tahap ketiga adalah operasi logika fuzi, di mana perlu dilakukan jika bagian antecedents lebih dari satu pernyataan melakukan operasi-operasi logika fuzi. Hasilnya adalah derajat kebenaran antecedents yang berupa bilangan tunggal. Operator fuzi untuk melakukan operasi AND dan OR bisa dibuat sendiri. Tahap yang keempat adalah implikasi, yaitu menerapkan metode implikasi untuk menentukan bentuk akhir fuzi set keluaran. Konsekuen atau keluaran dari aturan fuzi ditentukan dengan mengisikan kumpulan fuzi keluaran ke variabel keluaran. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Untuk tahap kelima,
yaitu agregasi, yaitu proses mengkombinasikan keluaran semua aturan if then menjadi sebuah kumpulan fuzzy tunggal menggunakan fungsi max. Tahap yang keenam atau yang terakhir yaitu defusifikasi, yaitu mengisikan bilangan tunggal ke variabel keluaran dengan metode centroid atau center of area. Jika sudah melakukan keenam tahap dengan benar, maka kita mendapatkan hasil dari penerapan logika fuzzy dalam penjadwalan waktu kuliah. Bisa dilihat yaitu untuk dosen yaitu ada 20 dosen dan dengan variabel input, jadwal SKS dan BKD dan JM. Nilai Z Mamdani dan pembagian jadwal yaitu standar dan output. Outputnya luar jam kerja dan dalam jam kerja dengan hasil akurat dan tidak akurat. Pada ketika diuji dalam 20 dosen, maka terdapat 4 yang memiliki hasil tidak akurat. Kesimpulannya adalah logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang rumit, penggunaan logika fuzzy adalah salah satu pemecahannya. Penelitian penerapan logika fuzzy dapat membantu memecahkan masalah yang sifatnya fuzzy atau ketidakpastian. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan lebih banyak atribut-atribut agar nilai akurasi yang dihasilkan lebih mendekati benar. Juga diperlukan kumpulan data jadwal dan pengujian yang berulang-ulang agar diperoleh nilai akurasi yang lebih signifikan. Pertanyaan untuk para reviewer yaitu sebutkan 3 metode fuzzy inference system dan jelaskan menurut Anda. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.